Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam YouTube bagian yang ke-9 dari pelajaran 3 pemuridan level 2. Berdoalah dengan penuh kuasa. Berdoalah dengan penuh kuasa. Bagaimana itu caranya? Mari kita berdoa dulu. Tuhan, ini pelajaran yang sangat amat penting tentang doa. Terangi hati kami supaya kami mampu mengerti dalam nama Yesus. Amin. Buku saudara halaman 34 ya. Halaman 34 dan 35. Silahkan saudara buka. Apabila saudara telah mati, bangkit, naik ke sorga dan duduk bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa, saudara berada pada posisi yang memiliki suatu kekuasaan. Itu sebabnya saudara harus berdoa sebagai orang yang berada dalam kekuasaan tersebut. Jikalau saudara tidak percaya bahwa Allah akan menjawab saudara, saudara membuang-buang waktu dalam berdoa. Berdoalah. Percayalah bahwa Allah akan menjawab, dan berdoalah dengan mengakui kekuasaan yang telah saudara miliki di dalam Yesus Kristus. Berdoalah di dalam dengan mengakui kekuasaan yang telah saudara miliki di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuasa darah Yesus Kristus yang telah tercurah. Jangan lupa pola-pola ini saudara. Kita dapat berdoa dengan penuh keyakinan dan mengetahui bahwa hal ini adalah kehendak Allah bagi kita apabila pertama kita tinggal. Doa yang penuh kuasa itu di mana saudara yakin bahwa ketika saudara menjadi ciptaan baru, ketika kita dihidupkan bersama Kristus, Efesus katakan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Yesus. Kuasa saudara, otoritas saudara ada di sana. Dan perhatikan hal-hal yang berikut ini. Tetap tinggal di dalam Kristus. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 Yesus berkata, mari kita lihat lagi Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal, kata tinggal ditekankan, di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku atau perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara dalam berdoa harus ingat posisi ini. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, itulah modal kita berdoa, dan doa pasti dijawab. Tinggal di dalam Kristus berarti memperkenankan
Roh Kudus memberi saudara kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Membiarkan firman-Nya tinggal di dalam hidup saudara adalah mengenal dan memahami firman Allah, sehingga saudara tidak akan meminta sesuatu yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Itu arti kata tinggal. Membiarkan Roh Kudus memberi saudara kuasa. Membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita sehingga kita mengenal kehendak Allah. Sehingga kita akan berdoa menurut kehendak-Nya. Maka Allah akan senang menjawab doa-doa saudara dan doa saya. Jika saudara dan saya tinggal di dalam Dia. Unsur yang kedua, minta. Ini doa yang penuh kuasa. Apakah yang Yesus katakan agar kita lakukan? Matius 7 ayat 7-8. Mari kita baca. Matius 7 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena tiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi apa yang Yesus katakan agar kita lakukan? Agar kita meminta, mencari, mengetok. Kalau saya istilahkan sungguh-sungguh berdoa, minta. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Bagaimana waktu kita meminta? Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, atau jika kamu mengetok pintu, jika kamu mencari sesuatu, jika kamu meminta kepadaku, meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Penting ini saudara. Banyak orang yang tidak belajar kebenaran tentang berdoa, berdoanya ngawur. Tidak diakhiri doanya dalam nama Yesus. Tuhan katakan meminta di dalam nama Yesus, bukan nama yang lain. Ya. Yang berikut, agar kita dapat meminta dengan penuh keyakinan. Hal apakah yang harus kita tinggalkan? Yakobus 4 ayat 2b. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 2b. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ada iri hati, ya. Bahkan di sini dikatakan ada pembunuhan, pertengkaran, berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, dan kehidupan yang malas berdoa. Ini yang harus kita tinggalkan, unsur-unsur ini. Pertengkaran, iri hati, berkelahi, malas berdoa, atau berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, itu harus ditinggalkan. Oke? Apakah yang harus menjadi motivasi kita? Motivasi kita di dalam berdoa ialah agar kehebatan kuasa Allah dikenal oleh manusia. Dan mereka mau percaya dan menerima Yesus. Saudara, saya bertumbuh semakin senang berdoa karena banyak bukti-bukti kemustahilan dalam hidup saya yang saya alami. Jadi tujuan kita, motivasi kita dalam berdoa harus Tuhan, supaya orang mengenal bahwa Engkau Allah yang hebat. Ketika dokter katakan kami tidak bisa punya anak, saya hanya tahu berdoa dan meminta. Jadi ketika saya melihat 2 anak Tuhan hadirkan, saudara, itu bagaikan kayak tunggu peringatan. Dan sekarang ketika saya menghadapi hal yang sama dengan anak dan keponakan,
saya tetap berdoa untuk mereka bertiga. Tuhan beri mereka keturunan, agar kehebatan kuasa-Mu dikenal oleh manusia. Dan tujuannya apa? Supaya mereka percaya dan menerima Kristus. Oke, itu harus menjadi motivasi kita dalam berdoa. Yang berikut, percaya kepada Allah. Ini membuat doa kita berkuasa. Apakah yang tercantum dalam Matius 21 ayat 22? Matius 21 ayat 22. Oke. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja. Jadi percaya kepada Allah. Apa saja yang diminta dengan penuh kepercayaan, pasti akan menerima. Percaya kepada Allah berarti percaya atau memiliki iman di dalam seluruh keberadaan Allah dan kepada apa yang telah Ia katakan. Bagaimana iman kita bertumbuh? Roma 10 ayat yang ke-17, pasti saudara sudah hafal nih. Roma 10 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, bagaimana iman bertumbuh? Melalui firman. Jadi kalau sebagai orang Kristen, saudara malas baca Alkitab, malas mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang ada di gereja dalam persekutuan, jangan harap iman saudara bertumbuh. Ya. Melalui firman dia bertumbuh. Bagaimana jika kita meragukan Allah? Ragu-ragu tentang Allah dalam berdoa? Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi, kita tidak akan memperoleh apa-apa kalau bimbang. Nah, kalau begitu penting kita menguatkan iman kita. Kita hanya dapat mempercayai Allah sejauh kita mengenal Dia. Bagaimana cara agar kita mengenal Dia? Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Kasih ini Allah sediakan bagi semua orang yang taat. Jadi, kita akan semakin mengenal Allah ketika apa? Kita mentaati perintah-perintahnya. Luar biasa. Selesailah YouTube kita yang ke-9, bagian yang ke-9. Dari pelajaran 3 level 2. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Ya Tuhan, pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan doa meteraikan di hati kami dan kami siap menjadi pelaku dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.